Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Kerahim dengan ujung NIM 007 dengan kelas L1. Pada hari ini saya akan memaparkan materi terkait mata kuliah Oseanografi Kelautan yang bertemakan tentang kesetimbangan bahang di lautan. Nah, pada hari ini saya akan membahas 3 poin yang meliputi konsep kesetimbangan bahang di laut. Kedua, ada komponen penting dalam kesetimbangan bahang di laut, dan juga ada pentingnya kesetimbangan bahang di bumi. Langsung saja, saya akan menjelaskan konsep dari kesetimbangan bahang di laut. Kesetimbangan bahang di laut itu merupakan suatu proses atau konsep yang menjelaskan cara lautan untuk menyerap, menyimpan, dan juga melepaskan panas. Nah, proses ini sangat penting karena lautan tidak hanya menyimpan panas, tapi juga mempengaruhi iklim dan cuaca yang ada di bumi. Sekitar 50% dari sinar matahari yang mencapai bumi itu diserap oleh lautan yang berfungsi sebagai penyimpan utama energi. Lalu yang poin kedua itu ada komponen penting dalam kesetimbangan laut yang meliputi insolasi, kemudian ada radiasi inframerah, kehilangan panas, dan juga adveksi. Untuk yang pertama itu saya akan jelaskan terlebih dahulu. Insolasi adalah suatu jumlah energi matahari yang diterima oleh permukaan laut. Nah, penyerapan energi ini bergantung pada berbagai faktor seperti posisi geografis, waktu dalam setahun, dan juga kondisi cuaca. Kemudian ada radiasi inframerah, yang dimana setelah energi dari matahari itu menyerap di lautan, kemudian lautan itu akan melepaskan panas ke atmosfer, terutama dalam bentuk radiasi inframerah. Dan hal ini tentunya penting untuk pengaturan suhu di atmosfer. Kemudian ada proses kehilangan panas, yang dimana proses ini meliputi 2 cara: kehilangan panas sensibel dan juga terselubung. Untuk yang kehilangan panas secara sensibel ini merupakan panas yang hilang karena konduksi atau proses transfer panas melalui pertemuan antara 2 benda dengan suhu yang berbeda. Kemudian kehilangan panas terselubung, yang artinya itu proses yang terjadi saat air menguap dari permukaan laut dan mengambil sejumlah besar energi panas dengan uap air yang terangkat ke atmosfer. Yang terakhir ada adveksi, yang dimana adveksi ini mengacu pada pengangkutan panas oleh arus laut, yang kemudian arus ini juga membantu mendistribusikan panas dari daerah tropis ke yang hangat ke daerah yang lebih dingin, seperti belahan bumi utara dan juga selatan. Hal ini juga yang membantu menjaga suhu di berbagai bagian dunia agar cuacanya tidak terlalu ekstrim. Kemudian pentingnya kesetimbangan bahang di bumi. Jadi di sini kesetimbangan bahang sangat penting dalam membentuk pola cuaca dan iklim di bumi. Sebagai contohnya itu uap air yang dihasilkan dari penguapan laut naik ke atmosfer dan dapat menyebabkan hujan. Kemudian ketika air hujan itu mengendap dan kembali ke lautan, air itu akan melepaskan panas ketika dipaparkan sinar matahari atau panas matahari, itu kemudian akan mempengaruhi suhu dan angin di atmosfer. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas.
Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Selain itu, kesetimbangan bahang di laut juga dapat mempengaruhi sirkulasi atmosfer, yang tentunya juga sangat penting untuk transportasi panas di seluruh dunia. Dengan adanya arus laut dan interaksi antara lautan dan atmosfer, lautan berfungsi sebagai moderator suhu dan juga membantu menjaga iklim agar tetap stabil. Nah, untuk kesimpulannya itu secara keseluruhan kesetimbangan bahang di laut itu faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas iklim di bumi. Dan proses ini juga mendukung berbagai aktivitas kehidupan dan juga mempengaruhi bagaimana cuaca berubah seiring berjalannya waktu. Dan baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata atau penyampaian informasi, maka saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.